Kita pakai dulu biar baju nggak basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudari pengidap asam lambung buat anestesi. Harus ada kegiatan ya di rumah, jangan nggak ada kegiatan. Ini termasuk kegiatan juga, cuman yang kecil-kecil aja gitu kan, cuci piring biar ada pergerakan, ya ada gerakan gitu kan. Walaupun sedikit-sedikit itu membantu juga buat pemulihan buat anestesi psikomatis. Itu ya ini ya. Jadi teman-teman yang masih dilindung seperti saya, mempunyai asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, jangan diamkan diri Anda untuk rebahan di kamar saja, tapi harus juga beraktivitas walaupun kecil, seperti cuci piring, bantu-bantu yang di rumah kan. Jangan di kamar aja diam itu lama sembuhnya, perlahan gitu kan, bergerak, latihan lah, bergerak. Kalau bisa nggak bisa keluar rumah ya di rumah aja dulu. Jadi kalau sudah bisa di dalam rumah baru keluar rumah. Lakukan semampu kita asal ada gerak gitu ya teman-teman, jangan nggak ada gerak sama sekali. Karena penyakit GERD anestesi psikomatis ini kalau kita ya paling enak itu kalau kita rebahan di dalam kamar, itu paling enak sudah, paling nyaman rasanya. Waduh, pokoknya enak. Tapi semakin kita nggak dilatih, pikiran itu semakin ada teman-teman. Tapi ya perlu juga fondasi seperti minum vitamin, itu juga perlu. Karena sekarang ini saya alhamdulillah sudah 3 hari untuk mengonsumsi hoto atau multigrain ya, membuat tubuh saya lebih enak. Kelingan itu agak kurang gitu, jadi kelingan agak kurang, pegang-pegang leher sudah nggak ada. Mudah-mudahan kita semua sehat, nggak kambuh-kambuh lagi. Buat teman-teman yang merasakan yang saya rasakan, 1001 sensasi ini, mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat, biar bisa cepat beraktivitas kita ya, bagi para lelaki. Harus bisa beraktivitas, walaupun pemulihannya itu memang agak lama. Kalau GERD anestesi psikomatis ini dilihat itu kayak sehat aja, cuman kan orang yang nggak tahu, yang nggak pernah ngerasain apa yang kita rasakan gitu. Mungkin yang orang rasain cuma penyakit mah doang, mah itu kan 3 hari minum obat udah sembuh. Tapi kalau sudah GERD anestesi psikomatis ini butuh waktu ya teman-teman. Saya aja 1 bulan lebih ini. Cuman ketika saya lihat motivasi yang ada di YouTube, para tua yang pernah melaksanakan anestesi GERD anestesi psikomatis yang melanda mereka, yang lebih parah daripada kita, itu yang membuat motivasi saya untuk sehat. Walaupun perlahan saja, kadang kan saya main katana di depan rumah. Yang ini saya aktivitas saya sekarang untuk bersih-bersih dulu, cuci piring dulu, biar merubah
Ibu juga membantu orang rumah kan, ada makan baru disediain juga kan, ya kita harus membantu juga. Jatuh, kita ikat lagi dia nggak basah gitu. Jadi teman-teman, kalau kerjaan gini ya untuk semua juga, bukan perempuan aja, laki-laki juga harus cuci piring juga kan, timbang-timbang yang sehat juga harus bantu, jangan seperti raja gitu. Kita harus apa ya, berkontribusi lah. Jujur saya belum berani untuk keluar rumah jauh-jauh, paling jauh di depan sana ya, cuman masih di daerah tempat saya tinggal. Tapi kalau sudah keluar saya masih belum berani. Cuman insya Allah kita berdoa bersama-sama, semoga kita sembuh sama-sama, sehat sama-sama, bisa seperti dulu lagi, memvlog, adventure. Itu yang saya rindukan teman-teman. Karena benar kata Bapak Abdul Rahman, uang sebanyak apapun, makanan seenak apapun, kalau sudah kena GERD, anestesi pemati ini, yang paling hal dirindukan itu adalah kesehatan teman-teman. Sini saya merasa bahwa rezeki yang utama itu adalah kesehatan, bukan uang semata. Karena kalau udah sakit, uang itu sudah nggak ada guna teman-teman. Jadi perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sehat-sehat, tapi nggak punya uang, alhamdulillah masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas. Nah, gangguan GERD anestesi psikomat ini berbeda dari penyakit-penyakit lain. Ada kecemasannya, ada kelingingannya, ada sakit pinggangnya, mual-mual, pokoknya 1001 sensasi lah di badan kita. Seumur-umur ini juga saya baru kena ini GERD ini kan, karena memang 3P itu yang tidak saya atur. Karena memang saya tidak sakit, tapi ketika saya kena GERD, wah ini nggak bisa lagi makan pedas. Dulu enak makan mie setan atau berapa masih sehat, enak makan bakso berminyak-minyak, nggak jaga pola makan, tidur begadang, makanan tak beraturan, pikiran stres sana sini. Akhirnya apa, Allah beri kan penyakit GERD anestesi psikomatis ini. Hikmah dari penyakit ini adalah buat kita bisa memperhatikan diri kita yang diberikan amanah Allah kepada tubuh kita, buat kita menjadi sehat, dan tetap harus bersyukur dengan apa yang harus Allah berikan. Dari kejadian yang saya rasakan ini teman-teman, saya berpikir lebih bahwa memang Allah negur kita, Allah negur kita kurang istighfar, kita sholat kurang mengingatnya. Jadi dengan adanya penyakit ini kita terus di rumah, jadi kan banyak waktu luang, kita bisa ingat Allah. Iya itulah, kalau pengidap asam lambung buat anestesi psikomatis itu nggak jauh-jauh sensasinya, pasti mau pasti udah itu jauh-jauh sudah pasti pikirannya itu, karena memang sih satu sensasi. Karena memang kata kalau motif-motif penyakit asam lambung dan anestesi psikomatis ini tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Cuman itu radar yang memberikan lambung kepada seluruh tubuh kita. Kalau kita nggak tahu, wah tambah cemas. Jadi kepada teman-teman yang memang merasakan seperti saya dan teman-teman di luar lain yang lihat video saya, ya kita harus semangat loh. Saya 1 bulan makan nasi sama ayam sama telur bakar sayur itu juga gak bagus juga buat tubuh. Kelingingannya masih ada, vitaminnya nggak ada. Jadi saya recommended buat pakai multivitamin.
Saya gak disponsori siapapun ya teman-teman, cuman yang saya konsumsi dalam 3 hari ini multigrade yang namanya foto foto itu memang buat saya alhamdulillah lah, tapi saya akan tetap review selama saya untuk menghabiskan 1 bungkus foto itu dulu bagaimana perubahan yang saya rasakan dalam 3 hari ini. Memang perubahannya alhamdulillah agak terus menaik gitu, baik rasa kecemasan itu sudah mulai hilang, keringan itu sudah mulai nggak ada. Jadi alhamdulillah itu teman-teman. Jadi bagi yang sudah sehat dari buat anestesi psikomatis ini yang dulunya pernah ngerasain, jangan diulang lagi lah makan makanan yang memang mengandung pedas, kecut, ya dijaga lah, karena penyakit ini nggak enak sama sekali. Kan ada ibu kisahnya yang sudah sembuh lalu merasa sehat, lalu 3P tidak diterapkan lagi, makan tak beraturan, tidur begadang kadang sampai subuh, nggak diperhatikan pola pikir apa-apa segalanya, lalu akhirnya berat itu kembali lagi. Karena kalau sudah ada penyakit ini kita sembuh itu, kalau kita nggak jaga bisa kembali lagi ya teman-teman. Tapi ya nggak bagus juga kita jaga, walaupun kita nggak penyakit berat kan jaga makan itu memang untuk kesehatan kita semua. Kalau udah gak sehat itu waduh susah teman-teman, bahan kamar aja itu susah, masakan yang tidak pernah dialami orang, apa yang kita rasakan cuman bagi-bagi yang pernah merasakan aja pernah kita rasakan penyakit ya. Harus tetap semangat teman-teman, harus yang sudah mulai pulih agak gerak sedikit atau sapu-sapu rumah ke, atau cuci-cuci piring seperti saya, jangan cuman berdiam aja, jangan latihan berat dulu kalau sudah mulai pulih kan, ya ringan dulu latihannya, kayak sapu-sapu ngepel di rumah kan, atau cuci motor kek, atau gimana kek, yang penting kita sehat. Sehat itu mahal, karena memang kalau nggak ada pergerakan itu memang asam malas itu timbul. Jadi otak kita selalu memikirkan penyakit. Emang benar kata orang harus banyak gerak, cuman dalam artian banyak gerak jangan juga terlalu diforsir banyak gerak, sesuai kemampuan kita dalam saat penyembuhan itu ya teman-teman. Tapi kalau sudah sehat latihan juga sesuai kemampuan, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, jangan begadang. Tapi yang kalau yang bekerja ada begadangnya ya nggak apa-apa kan, kata lama-lama begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Saya ini kerja waktu konagot itu, waktu kerja ya di salah satu perhotelan lah, masuk malam itu saya sudah kena GERD, itu tulang belikat saya sakit mulai dada sampai nusuk belakang itu belum ada kelingan, cuman sakit. Itu yang saya rasakan, yang saya rasakan sampai sekali. Nanti habis ini saya akan cuci motor, cerita-cerita kan sudah selesai, kita sambung di saya cuci motor buat biar ada kegiatan pagi gitu kan.
sedikit-sedikit lah asal ada gerakan. Kalau lidah pahit itu jangan cemas, itu memang gejala GERD memang kayak gitu kalau pahit. Jadi kita masih belum sembuh, masih pemulihan gitu. Kita ini kan masih pemulihan, saya ini kan masih pemulihan juga. Kadang lidah pahit, ini aja masih pahit udah, padahal sudah makan, sudah minum hoto kan, makannya baru 3 hari, belum satu minggu lagi konsumsi. Mana kita tahu kan, jadi harus kita testimoni dulu itu 1 minggu. Bisa memastikan kesembuhan. Ya, harus semangat ya teman-teman, jangan nggak semangat, kita harus sembuh teman-teman. Kita harus sehat teman-teman. Maaf kalau bunyi air lagi metik air ya, kalau nggak kedengaran, tapi saya pakai mic kok, tidak pakai nosnya. Selesai kan, ada pergerakan, ada keringat, alhamdulillah. Tetap semangat ya teman-teman. Sebenarnya semangat itu yang iyanya gitu kan, buat kita sembuh. Kalau nggak ada semangat, walau obat sehebat apapun, kalau semangatnya nggak ada, itu percuma juga. Tapi kalau yang ngomong yang nggak pernah ngerasain ya seperti kita, apa ada gitu kan. Selesai. Jadi kita memang harus usahakan, dipaksain perlahan untuk bisa bergerak. Di rumah kan banyak aja yang dikerjakan, jangan di kamar mulu megang HP. Itu sudah saya rasain teman-teman, hampir beberapa minggu saya itu di kamar terus, dan memang nggak ada perubahan kalau di kamar terus memang. Tapi itu lagi parah-parahnya saya kan, udah kelingan tuh, udah sakit kepala lagi, sampai dokter datang ke rumah disuntik. Kata dokternya, kalau kamu disuntik ini kamu akan tidur selama 5 jam, itu kayak orang kena bius. Disuntik itu kayak orang kena bius. Memang saya itu dokter aja datang jam 1, saya itu jam 12 kalau nggak salah, lupa lah, pokoknya datang jam itu kan, nggak lama 15 menit saya ketiduran langsung, saking mantapnya. Itu masih kelingan, katanya apa lama itu kan kena GERD-nya kambuh katanya. Nah di situ saya 1 bulan cuman makan nasi dan cuman pakai ayam atau telur 1 bulan. Tapi kalau sudah pakai sayur itu apa ya, kadang kadang kambuh gitu, kadang berat. Jadi saya nggak berani makan sayur gitu, walaupun katanya bayam itu nggak bahaya, ya kita nggak berani lah. Ya namanya juga nggak berani, mau diapakan. Harus bergerak teman-teman, harus dipaksain perlahan, jangan juga
dipaksain langsung angkat beban 10 kilo, jangan juga kan. Ya diporsi udah sesuai tenaganya, dibiasain gitu kan. Kita God si psikomatis ini harus telaten, harus berjuang sama-sama, kan? Ya kerjaan gini kan cuma simpel aja, cuman kan ada gerakan gitu, maksud kita gitu, yang penting ada gerakan, walaupun nggak terlalu signifikan gerakannya kan, tapi ya membuat ada pergerakan lah, membuat kita itu semangat. Jadi saya ini marah nih soalnya saya nggak bisa nyusun yang benar, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bantu dia kan. Tetap kita hari Jumat, alhamdulillah saya nggak, ketika kena penyakit GERD ini nggak pernah sholat Jumat lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa. Kenapa jadi sholat Jumat itu kelayangan parah, itu nggak bisa, kecemasannya luar biasa teman-teman. Jadi mudah-mudahan, karena memang ujur, kita ganti zuhur sholat. Mudah-mudahan hari ini bisa. Kalau bisa saya akan upload video ini, saya akan share ke teman-teman untuk sholat Jumat kan, bukan untuk pamer ibadah, bukan pamer ibadah ya, bukan pamer ibadah, tapi supaya kita tetap bisa melaksanakan sholat Jumat bagaimana caranya saat asam lambung GERD anestesi psikomatis ini melanda kita. Pertama kali juga saya melakukan ini ngos-ngosan teman-teman, kayak orang yang lari sudah berapa kilometer, capeknya luar biasa, padahal enggak melakukan apa-apa gitu. Terus ini ya, alhamdulillah agak kurang, alhamdulillah sekali, syukur alhamdulillah. Kalian yang punya GERD anestesi psikomatis harus punya naja kepada Allah yang beragama muslimnya. Kalau saya sembuh, saya nggak bakal ninggalin sholat lagi. Kalau saya sudah sehat, saya nggak ngelawan orang tua lagi gitu, harus janji sama Allah. Kalau saya sehat, saya sedekah setiap hari walaupun 2000 teman-teman. Sedekah itu perlu, karena sedekah itu apa juga kata ustadz itu kan, sedekah itu memperpanjang umur, mempermurah rezeki, bantu orang senang, dan juga bikin yang tadinya Allah marah jadi nggak jadi marah. Itu kan sedekah, walaupun setiap hari sedekah cuma 2000 kan, memangnya saya nggak bisa keluar, gimana mau sedekah kan. Kalau nggak gitu kumpulin aja dulu di kotak 2000 tiap hari, kalau sudah bisa ke depan itu yang disumbangin. Yang penting niat dulu, yang utama itu niat dulu, niat kepada Allah kan, terus bisa sehat, sembuh. Semangat. Harus bisa sehat kita teman-teman, bukan diharusan gitu. Kata Abah Guru, kita harus bisa menerima, tapi kita juga harus ikhtiar untuk mengobati.
bukan hanya pasrah, bukan gitu tekniknya. Yang cuma pasrah, tapi ya harus ikhtiar juga, kecuali memang nggak bisa sama sekali kan pasrah sudah. Salah satu teguran bagi kita, bisa teguran, bisa ujian, bisa musibah, tapi yang nyatanya Allah itu maha baik teman-teman. Allah itu maha baik kok, tenang. Kenapa jadi kita diberi penyakit God aneksi psikomatis? Ya mungkin saja Allah bilang kamu kurang bersyukur dengan keadaan kamu. Allah bilang kamu kurang bersyukur dengan rezeki yang kamu dapat. Kamu kurang kumpul sama keluarga. Kamu kurang sholat, kata Allah. Jadi kita diberi penyakit God ini. Itu teman-teman. Ya ambil positifnya lah, prasangka baik kepada Allah. Allah itu maha baik, Allah itu nggak jahat.